hasilnya seperti yang semester lalu ya, jadi diselesaikan dalam beberapa hari atau bagaimana nanti kita tunggu info dari laboratorium. Oke, sambil kita menunggu ya jadwal praktikum, karena kalau namanya praktikum itu ya kita di lab gitu ya. Oleh karena itu kita gunakan beberapa pertemuan. Anda mungkin sudah lihat di e-learning ya. Coba saya tampilkan dulu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum perkuliahan kita mulai. Sebentar ya. Sudah muncul ya tampilan saya? Sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Oke. Jadi ini adalah learning ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan ya, bahwa pembelajaran wajib menggunakan e-learning. Sehingga nanti Anda tolong mengupdate informasi yang berkaitan dengan mata kuliah saya, ada semuanya di e-learning. Ada deskripsi mata kuliah ya, ada capaian pembelajaran, terus ada komponen penilaian. Ini yang saya kira penting saya sampaikan di awal biar nanti Anda bisa mempunyai strategi bagaimana cara bisa mendapatkan nilai yang baik menurut Anda. Barangkali kemarin ada yang merasa nilainya kurang bagus, silahkan ya sesuai komponen penilaian ini. Yang pertama ada kehadiran ya, itu 20%, kemudian ada keaktifan dalam praktikum, termasuk juga dalam keaktifan ini ya, Zoom, e-learning dan lain sebagainya. Kemudian ada penyusunan laporan praktikum, itu 30%. Jadi tolong nanti laporan praktikumnya dibuat sebaik mungkin karena lumayan tinggi ya, ada 30%. Kemudian ada UAS. Untuk semester 4 ini ya, ada perubahan yang saya lakukan. Jadi nanti saya tidak akan memberikan ujian akhir praktikum atau UAS itu secara interview kayak kemarin ya. Bagi saya sudah tahu beberapa kemampuan mahasiswa. Ada pola baru yang saya terapkan yaitu pengumpulan draft artikel ilmiah kelompok. Ingat ya, ini hanya kelompok bukan individu. Nanti akan saya jelaskan lebih detail seperti apa itu. Ini adalah poinnya 30%. Jadi nanti langsung ketika jadwalnya UAS praktikum kimia air, Anda tidak ujian lagi, hanya mengumpulkan saja. Cuma persiapannya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Anda bisa konsultasi dengan saya juga. Ini salah satu mungkin saya memberikan sedikit tambahan ya kepada mahasiswa bahwa saya melihat mahasiswa di semester 6 itu masih bingung tentang tugas akhir ya. Maka dari itu saya coba memberi ya sedikit saya sharingkan apa yang menjadi pengalaman saya dengan memberikan tugas seperti ini. Barangkali nanti ini akan menjadi modal bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir begitu. Kemudian seperti biasa absen online silahkan nanti dicoba ya bisa atau tidak. Kemarin kelas B ada problem, nanti coba kelas A ya ada problem, kelas B nanti dicoba barangkali ada problem. Tolong absen sesuai jadwal perkuliahan. Ini adalah Google Form ya, jadi nanti langsung akan saya pakai untuk laporan ke fakultas atau prodi. Ini yang menarik ya, yang saya sampaikan bahwa pengumpulan ini tadi draft artikel ini sudah saya tentukan ketuanya. Kalau kelas B ini ada Husnul ya, ada Lailatul, ada Anggi, ada Dwi, ada Fahmi. Tolong nanti di pertemuan 2 sudah terbentuk. Ini ketua kelompoknya, nanti anggotanya siapa. Jadi dibagi ke dalam kelompok gitu ya. Kemudian ini beberapa tampilan ya. Pertemuan 1 kita belajar apa ya. Kemudian ini yang menarik juga. Saya ingin membuat pola baru bahwa di setiap pertemuan, kalau memang Anda tidak keberatan dan juga saya tidak crash waktunya barangkali, kita akan via Zoom ya. Jadi tolong nanti paketannya saya juga kurang paham ya, apakah paketan internet Anda sangat mendukung atau tidak, tapi akan kita usahakan seperti itu. Sehingga nanti akan muncul contoh ya,
mahasiswa yang aktif ya. Aktif itu ada dua, yaitu aktif bertanya, aktif menjawab. Baik kelas A maupun kelas B, nanti akan saya tampilkan. Itu sebagai salah satu indikator penilaian juga. Bila nanti mungkin nilai Anda itu kurang, mungkin ya, akan terbantu di sini. Kemudian ini juga ketika Anda masih bingung, contoh dari pertemuan satu Anda masih bingung, silahkan bagi mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi perkuliahan di pertemuan satu, silahkan mengajukan pertanyaan di sini. Coba saya klik ya. Nah, ini kalau kita klik akan muncul seperti ini ya. Nama mahasiswa, kelas berapa, kemudian pertanyaan untuk pertemuan berapa. Kalau bisa urut ya, biar saya bisa enak. Jadi kalau pertemuan satu sudah selesai, Anda merasa bingung, silahkan. Berarti diklik pertemuan satu. Nanti sebelum pertemuan dua saya sampaikan, maka akan saya baca pertemuan-pertemuan dari pertanyaan-pertanyaan dari pertemuan satu. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan dua. Ini salah satu cara saya sebagai pengajar untuk memfasilitasi. Barangkali Anda itu malu kalau ngomong secara langsung begitu ya. Barangkali ada yang lebih tidak malu kalau lewat tulisan dan sebagainya. Kemudian ini pertanyaannya, silahkan nanti ini akan tercover dalam satu folder ya di Google Form. Ini juga menjadi masukan bagi saya selaku pengajar. Sebetulnya mahasiswa itu masih bingung di mana sih gitu ya tiap pertemuan. Jadi itu ya, ada sesuatu yang berbeda di semester 4 ya. Begitu pula untuk pertemuan 2 ya, pertemuan 3 dan seterusnya. Nanti akan saya isi seperti itu sampai pertemuan 15 ya. Kemudian nanti meskipun kita sudah ada jadwal praktikum di lab, tetap ini Anda lanjut seperti biasa di semester 3 Anda tetap absen. Itu yang pertama. Nah, kemudian saya lanjutkan, kita langsung masuk ke, atau mungkin ada pertanyaan sampai sini barangkali terkait pembelajaran kita di semester 4. Sebelum saya mulai materi di pertemuan 1. Silakan saya beri waktu 2 menit barangkali ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau memang belum ada pertanyaan, kita lanjutkan. Saya akan melanjutkan ke pertemuan 1 ya. Saya sudah siapkan slide, kemudian Anda juga bisa akses di e-learning, sudah saya upload. Oke, jadi pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang ini ya, penyusunan pra-artikel ilmiah. Kenapa sih ini muncul di pertemuan 1? Karena
saya ingin mencoba menantang mahasiswa untuk apakah bisa nanti hasil praktikum ya, yang kita desain dari awal itu akan menghasilkan satu atau beberapa draft artikel ilmiah yang nanti akan kita publikasikan di jurnal. Ya. Jadi kalau jurnal itu adalah wadahnya, ya, rumahnya, kalau artikel ilmiah itu adalah isinya begitu. Jadi Anda jangan bingung ya kalau bicara terkait artikel ilmiah atau jurnal. Jadi perbedaannya di situ. Jadi dalam jurnal itu ada banyak artikel ilmiah. Nah, nanti saya akan mengajari, akan saya share pengalaman saya bagaimana menyusun artikel ilmiah. Cuma di pertemuan satu ini kita bicara pra dulu ya, sebelum dulu. Karena saya juga alhamdulillah berhasil ya di tahun-tahun sebelumnya, hasil dari praktikum itu kita poles, itu menghasilkan artikel ilmiah. Barangkali nanti dari mahasiswa D3 ini dalam satu kelas ini kan ada banyak mahasiswa yang tadi sudah kita kelompokkan menjadi 5 kelompok. Harapannya, targetnya adalah Anda bisa menghasilkan 5 draft artikel ilmiah. Nanti akan saya bimbing, akan saya bantu. Mudah-mudahan artikel ilmiah ya, draft artikel ilmiah dari kelompok Anda nanti bisa dipublikasikan. Kemudian poin tadi sudah saya sampaikan ya di sebelumnya ya. Kemudian ini, jadi outline-nya, tujuannya dari pertemuan ini adalah yang pertama, mahasiswa ini mampu ya memahami konsep pembelajaran berbasis kompetensi. Ini jelas bahwa Anda sebagai seorang mahasiswa yang nanti harapannya Anda bisa menjadi salah satu ATLM ya, atau ahli tenaga laboratorium medik, tentu Anda harus mempunyai kompetensi ya. Salah satu kompetensi itu ya bagaimana pembelajaran di mata kuliah yang sudah ada di kurikulum yang sudah Anda KRS-kan, itu Anda nanti akan mempunyai kompetensi minimum yang diharapkan. Kemudian yang kedua, ini juga akan saya sampaikan terkait bagaimana mahasiswa nanti bisa memahami konsep ini ya, pembelajaran berbasis proyek pembuatan artikel ilmiah. Jadi setelah Anda itu melakukan sebuah praktikum, yang mana di dalam praktikum itu sebetulnya tersirat aktivitas penelitian Anda. Gitu ya. Jadi barat kata kita ini mengerjakan satu hal, tapi nanti akan mendapatkan dua hal. Begitu. Jadi selain Anda belajar untuk mendapatkan kompetensi, Anda juga nanti kita tantang, begitu ya, kita coba apakah bisa nanti menghasilkan ini artikel ilmiah yang masih dalam bentuk draft ya. Kemudian yang ketiga, hari ini kita akan belajar tentang penentuan judul ya atau topik penelitian dari hasil praktikum. Nanti akan saya ajari best practice dari yang sudah saya lakukan di semester sebelumnya. Ini yang pertama ya. Jadi pembelajaran berbasis kompetensi itu sebetulnya ya mahasiswa, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis kompetensi? Ya mahasiswa ini harus mampu memahami ya materi-materi perkuliahan di MK, kimia, makanan, dan minuman teori. Jadi kalau mata kuliah saya adalah kimia makanan minuman atau kimia air begitu, ya mahasiswa harus mampu memahami seluruh materi, mulai dari konsepnya, prinsipnya, prosedurnya, dan lain sebagainya. Kemudian harapannya juga ini, mahasiswa mampu mempunyai kompetensi minimum ya, kompetensi minimum dalam melakukan analisa, baik itu untuk sampel air ya, ini kurang air ya, kemudian makanan dan minuman di semester ganjil dan genap. Salah satu indikatornya adalah Anda yang mendapatkan nilai yang bagus begitu ya. Mungkin ada yang dapat A, ada yang dapat AB, seterusnya. Cuma memang kita sadari bersama mata kuliah ini adalah bukan mata kuliah kompetensi inti dengan kompetensi inti dari TLM gitu. Anda tahu sendiri ya kompetensi intinya seperti apa. Cuma memang mata kuliah ini adalah barangkali ya, ada nanti mahasiswa yang mungkin tidak terjun di dunia TLM, barangkali ada yang bekerja di industri ya, di lab-lab lingkungan ya, industri makanan minuman dan seterusnya, setidaknya Anda punya bekal. Nah,
Kemudian karena kita memang masih dalam era pandemi begitu ya, kalau kita lihat jumlah kasus yang terpapar corona ini masih banyak, ya yang akan kita lakukan adalah ini ya, pembelajaran menggunakan e-learning ya, atau Zoom seperti yang biasa kita lakukan. Kemudian ini akan kita lakukan sampai jadwal praktikum di laboratorium itu muncul. Saya tidak tahu apakah ada jadwal praktikum atau tidak. Nanti kita menunggu. Nah, ini tadi yang kedua, pembelajaran berbasis proyek pembuatan artikel ilmiah ini adalah yang pertama. Saya mungkin akan jelaskan teknisnya ya. Kelompok mahasiswa ini mampu menentukan topik penelitian. Ya. Ingat ya, kelompok mahasiswa, bukan individu, bukan hanya satu mahasiswa. Tadi ketua kelompoknya sudah saya tentukan. Memang saya tentukan berdasarkan ya barangkali mahasiswa tersebut bisa mengawal ya, bisa menjadi koordinator ya, bisa sebagai ketua kelompok yang baik sehingga proyeknya, targetnya yaitu draft artikel ilmiah ini bisa terwujudkan. Nanti mahasiswa harus mampu menentukan topik penelitian dengan yang didasarkan pada latar belakang permasalahan. Jadi topik penelitian itu muncul karena ada permasalahan. Jadi kita meneliti itu karena ada masalah. Ya. Kalau kita meneliti tapi nggak ada masalah, buat apa diteliti? Ada masalah sehingga kita perlu melakukan penelitian. Kemudian yang kedua, kelompok mahasiswa mampu memilih metode penelitian. Jadi setelah mahasiswa menentukan topik penelitian, maka metode penelitiannya seperti apa? Nah, mungkin Anda sering ya mengakses artikel ilmiah dari suatu jurnal di Google Scholar gitu kan, untuk penentuan sebuah kadar analit tertentu itu kan banyak macam, banyak artikel di sana. Tapi Anda harus bisa memilih ya metode penelitian yang tepat ya untuk topik penelitian yang dipilih. Nah, ini juga membutuhkan jam terbang saya kira, tapi it's okay lah sebagai pembelajaran, tidak apa-apa. Tentu hasil itu juga tidak lepas dari proses ya. Memang ketika masih Anda D3 barangkali itu mungkin berbeda dengan nanti kalau Anda sudah S1, ada mungkin sudah S2, S3 itu pasti berbeda hasilnya. Barangkali ya ada yang mau S1, S2 atau S3 di sana. Kemudian kelompok mahasiswa juga harus mampu melakukan seluruh tahapan penelitian. Yang mana kalau di praktikum ya seluruh tahapan praktikum. Jadi nanti tahapannya seperti apa, mahasiswa harus mampu melakukan analisis atau analisa di laboratorium. Kemudian mahasiswa mampu melakukan analisis dan pembahasan dari data-data penelitian. Nah, kalau di laboratorium, di lab, setelah Anda dapatkan hasil gitu, Anda bagaimana cara melakukan analisa dan pembahasan. Di laporan praktikum, di pembuatan laporan praktikum, saya pernah menyampaikan bagaimana hasil itu dibahas gitu ya. Jangan hanya bahas hasilnya ternyata melebihi batas maksimum, hasilnya kurang, jangan. Jadi banyak hal-hal yang kita bahas. Dan itu saya lihat dari laporan praktikum Anda sudah bagus ya. Tinggal nanti bagaimana kita tantang mahasiswa apakah bisa nanti dari laporan praktikum itu kita buat menjadi sebuah draft artikel ilmiah yang barangkali nanti bisa bagus. Kemudian, nah ini yang terpenting, endingnya yaitu merupakan UAS nanti, kelompok mahasiswa mampu menghasilkan draft artikel ilmiah yang siap disubmit ke jurnal. Nah, itu yang saya maksud dengan pembelajaran berbasis proyek pembuatan artikel ilmiah. Jadi, pembelajaran yang tadi itu tidak hanya fokus untuk menghasilkan sebuah kompetensi, tetapi juga kita bisa lakukan yaitu dengan membuat artikel ilmiah. Nah, tentu nanti hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama adalah ini, pentingnya kerjasama antar mahasiswa dalam satu kelompok, jelas ya. Jadi kalau ketua kelompoknya tidak bisa mengawal anggota kelompoknya, juga kemungkinan besar ketika UAS kurang bagus ya draft artikelnya. Atau mungkin kalau ketua kelompoknya bisa mengawal, bisa mengarahkan ya, bisa membimbing anggotanya, maka nanti akan bisa menghasilkan sebuah draft artikel ilmiah yang baik. Gitu. Kemudian juga yang pentingnya keaktifan kelompok mahasiswa dalam konsultasi dengan saya, misalnya. Silakan ya.
mau itu via WA ya, mau via pas pertemuan seperti ini silahkan ya, nanti Anda bisa sharing. Kemudian pentingnya time management untuk menyelesaikan proyek pembuatan artikel ilmiah. Ingat tadi targetnya adalah di pertemuan 16 ya, di pas UAS. Anda punya waktu dari sekarang sampai pertemuan 16. Itu adalah time management. Anda harus manfaatkan itu karena saya juga menyadari Anda punya banyak mata kuliah, punya banyak tugas dan lain sebagainya. Kemudian ini yang paling penting yaitu saya coba akan memberikan sedikit pengalaman kepada mahasiswa dalam kegiatan penelitian. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada beberapa ketua kelompok ya. Kalau untuk kelas B ada 5 orang ini. Kemudian, nah ini kita sudah masuk ke topik praktikum ya. Topik praktikum yang akan kita lakukan nanti, insya Allah ya, insya Allah ini karena kita juga tidak tahu kondisi di labnya. Bisa jadi ada perubahan. Nanti saya akan koordinasi dengan Bu Marta selaku koordinator lab untuk mengecek apakah kita bisa melakukan topik ini atau tidak untuk semester ini. Jadi nanti ada analisis BUD, COD, amonium, fosfat, sulfat. Ya. Kalau untuk BUD, COD biasa, kita masih menggunakan titrasi ya, sama semester 3. Kemudian untuk amonium, kemudian fosfat, sulfat kita sudah menggunakan spektrofotometri. Jadi nanti dari 5 ketua kelompok itu silahkan ya, silahkan nanti melalui PJ mata kuliahnya diatur lah ya, jangan sampai berebutan ya. Silahkan nanti misalnya mahasiswa kelompok 1 milih yang mana, kelompok 2 yang mana. Ini sudah saya sediakan. Nanti dikumpulkan di pertemuan kedua sudah muncul. Jadi kelompok 1 dengan anggotanya siapa, milih topik apa. Kelompok 2 dengan anggotanya siapa, milih topik apa. Nah, dari topik praktikum ini kita akan tarik menjadi topik penelitian. Otomatis nanti judulnya ya kalau kalau praktikum tentang analisis BOD ya judulnya tentang BOD, COD ya tentang COD dan seterusnya. Oke, ini ada beberapa hal yang barangkali menarik bahwa saya pernah itu mengawal atau membimbing mahasiswa dari hasil praktikum. Ternyata ini kita bisa poles menghasilkan sebuah karya artikel. Ini sudah publish di jurnalnya Obsida. Memang ya jurnalnya masih belum terakreditasi Sinta ya, masih jurnal UJS. Tapi setidaknya kita itu bisa menghasilkan menghasilkan karya dari praktikum yang kita lakukan. Ini tahun 2019 itu penentuan konsentrasi amonium dalam air sungai pelayaran Hulu. Jadi tadi kalau ada topik analisis amonium kurang lebih seperti ini. Nah, kalau ini adalah air sungai ya barangkali air bersih begitu ya. Atau barangkali air limbah ya. Mungkin Anda punya sampel ya di suatu industri kemudian menghasilkan limbah yang itu mengaliri sungai-sungai apa, silahkan itu bisa diteliti atau mungkin yang lain ya. Makanya nanti kita bisa discuss setelah ini bagaimana cara menentukan topik penelitian dan juga judul penelitiannya seperti apa. Ini yang kedua, ya, ini tahun 2019 juga. Jadi judulnya adalah analisis kadar fosfat ya dalam air sungai Ngelo. Semuanya air sungai ya. Karena memang kita ini punya sungai di depan rumah. Nah, coba kita cek barangkali kalau kita lihat ya sungai di depan rumah itu sekarang jauh lebih jauh lebih indah daripada dulu di tahun 2017, 2018 itu masih banyak sampah-sampah berserakan. Nah, barangkali coba deh nanti dicek ya fosfatnya seperti apa, amoniumnya seperti apa, parameter-parameter kimia airnya seperti apa. Nanti kita bisa lihat. Kalau kita lihat kan sudah bagus tuh, seakan-akan sudah bagus, tapi kita tidak tahu ya apakah memang kadar fosfatnya, amonium dan lain sebagainya itu masih tinggi atau belum. Dan juga yang menarik barangkali ini sebagai masukan, apakah kualitas air bersih ya di sekitaran Sungai Ngelom itu juga sudah bagus. Ya. Kalau kita lihat kan di sungai itu ada dua sisi perumahan ya, sisi kanan sama sisi kiri. Coba mungkin Anda teliti ya, diambil sampelnya begitu apakah memang bagus. Terus adakah misalnya hubungan ketika memang sungainya itu kurang bagus ya, kemudian akan memberi efek ke kualitas air bersihnya begitu.
Karena kalau kita lihat itu kan banyak perumahan di sekitar Sungai Ngelong. Nah, kita ini kan sebagai akademisi ya, barangkali nanti Anda bisa seperti itu. Atau barangkali ketika Anda akan melakukan sebuah kegiatan tugas akhir, Anda bisa nanti. Ini juga ada, yaitu terkait klorida. Saya pernah di tahun 2019 itu juga melakukan pembuatan artikel ilmiah tentang ini, analisis klorida. Ini menggunakan titrasi, Anda bisa baca ya. Sampel yang digunakan air sumur, air PDAM yang masing-masing diambil 2 titik ya. Nah ini kan, sampel diberi indikator K2CR4. Titrasi, alhamdulillah ini bisa publish. Dan kalau tidak salah sekarang ini Sinta 2 ya. Jadi hal-hal seperti ini yang barangkali ingin saya share kepada mahasiswa di awal ya, di semester 4. Barangkali nanti Anda ketika di semester 5 mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian atau metopen, Anda sudah paham atau tidak bingung lagi. Nah, ini mungkin tadi saya ngambil salah satu contoh dari artikel saya tentang analisis kadar fosfat. Ya. Ini mulai dari nama jurnalnya, kemudian judulnya ya. Kalau kita bicara tentang judul penelitiannya atau judul artikelnya ya seperti ini. Analisis kadar fosfat dalam air sungai Ngelom ya, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian ini ada nama penulis, ini afiliasi atau program studi kita, ada email ya, kemudian ada informasi diterimanya kapan. Kemudian ada abstrak ya, ada kata kunci, ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian ya. Kalau ini ya metode praktikum itu, ini ada hasil dan pembahasan. Nah, kalau Anda ya dapat hasil kayak perhitungannya juga ada kan, kemudian hasilnya dibuat tabel, kemudian dibahas. Selesai ya. Ada kesimpulan, ada daftar pustaka. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau buat laporan praktikum, jangan dong ambil dari website ya. Kan banyak tuh artikel. Ini artikel semua ya. Mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, artikel semua. Nah, ini yang mungkin saya sharingkan kepada mahasiswa, barangkali akan menjadi pengalaman tersendiri atau pengalaman lain yang selain kompetensi. Kemudian ini, cara menentukan judul penelitian sesuai topik praktikum 1. Mencari permasalahan dari topik penelitian yang dipilih. Ya. Kalau tadi Anda dapat fosfat, cari dong fosfat gitu ya. Cari permasalahannya. Memang kita tuh meneliti itu memang harus cari masalah ya. Kalau kita tidak tahu masalahnya, tadi seperti yang saya sampaikan, ya tidak usah diteliti, ngapain gitu ya. Kemudian yang kedua, mencari informasi tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Kira-kira penelitian ini penting nggak saya lakukan? Nah itu kita harus mencari informasi. Kemudian mencari kajian pustaka ya. Salah satunya bisa menggunakan Scholar atau Anda klik saja di sini ya, http://scholar.google.co.id terkait permasalahan penelitian. Jadi kajian pustaka ini Anda bisa cari di sini. Kemudian memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan belum diteliti oleh orang lain. Jadi apa gunanya kalau penelitian itu sudah diteliti oleh orang lain? Dan ini saya memberikan catatan penting saya kira. Jika memang sudah diteliti oleh orang lain, misalnya ya topik penelitian itu, sebisanya harus bisa mencari ya celah yang bisa diteliti sehingga terdapat hasil penelitian yang berbeda ya, yang berbeda. Tidak ada penelitian itu yang benar-benar new, benar-benar baru, benar-benar belum dilakukan sebelumnya, tidak ada. Tapi setidaknya adalah satu celah, satu sisi yang barangkali bisa menutupi, bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh orang lain. Kemudian ini tadi yang Google Scholar, Anda bisa cari di sini banyak sekali artikel-artikel ya. Jadi kalau mencari artikel ilmiah itu jangan di Google, tapi di Google Scholar atau Google Cendekia. Kemudian ini contohnya ya, bantuan kadar amonium. Nah ini banyak ya, banyak sudah diteliti. Nah ini nanti akan menjadi pengalaman bagi mahasiswa untuk men-tracking ya, men-tracing artikel-artikel ilmiah atau kajian pustaka yang nanti akan mensupport, mendukung kegiatan penelitian itu sendiri. Oke, ada pertanyaan? Nanti setelah ini kita discuss ya sebelum kita selesai di pertemuan 1 untuk mata kuliah praktikum kimia air. Nah ini tugas untuk pertemuan 2, ada tugasnya ya.
Saya mungkin akan meminimalisir kuis ya. Kalau di semester 3 saya memberikan kuis ya, tiap pertemuan ada kuis. Nah, itu saya akan merubah polanya. Nanti untuk pola tugasnya ini berubah. Untuk pertemuan 2 Anda sudah terbentuk keanggotaan kelompok ya, silahkan. Kemudian yang kedua, masing-masing kelompok sudah mendapat judul penelitian sesuai topik praktikum. Nah, tugasnya ini ada di slide, ada di e-learning, Anda silahkan download, silahkan dibaca-baca lagi barangkali masih bingung. Dan ingat, Anda bisa tanya terkait problem permasalahan di pertemuan 1 di pertemuan 1 tadi sudah saya tunjukkan bagaimana Anda harus mengirim pertanyaan itu. Jadi selamat bekerja, berkarya, ikut luck ya. Jadi kita ciptakan inovasi-inovasi baru barangkali ya dalam pembelajaran. Jadi kalau seperti biasa barangkali kita jenuh, makanya di sini saya tantang untuk bisa nggak selain Anda itu menguasai kompetensi, Anda juga bisa menghasilkan sebuah project yaitu draft artikel. Saya kira saya kurang paham apakah dosen sudah melakukan seperti ini atau belum. Oke, yang penting saya mencoba untuk berbagi, saya mencoba untuk sharing. Saya kira itu, silakan mahasiswa yang mau bertanya. Kalau jadwal, saya kira kita akan lebih cepat ya. Jadi kalau di jadwal perkuliahan itu mengatakan 2 jam, saya kira kita nggak sampai ya. Mungkin 1 jam sudah banyak. Karena apa? Ada waktu atau jam lain untuk masih mengerjakan tugas. Dan kalau sampai 2 jam nanti zoom-nya ya bahaya. Anda paketannya mungkin yang akan berteriak. Kalau saya pakai wifi, jadi it's okay, nggak masalah. Mau 1 jam, mau 24 jam. Saya kira itu sebagai pembuka diskusi kita ya, silahkan ingat bahwa ada poin penilaian ya bagi Anda yang mau bertanya, sudah saya sediakan di sini keaktifannya ya. Keaktifannya namanya siapa? Silahkan. Nanti akan saya tulis di sini. Silahkan saya buka pertanyaan yang mau bertanya terkait pertemuan 1 ya, mata kuliah praktikum kimia redu. Pak, saya ingin bertanya. Oh ya, silakan. Ayolah ya. Untuk UTS-nya itu secara tertulis ya, Pak? Apa ujian seperti biasa? UTS-nya saya kurang paham nanti apakah ada UTS ya kalau praktikum. Jadi ya betul juga sih, Layla ya. Jadi kalau tidak salah praktikum itu tidak ada UTS ya. Kalau memang nanti tidak ada UTS, kemungkinan besar tidak apa-apa, tetap saya adakan sebagai salah satu bentuk penilaian dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nanti Anda mungkin bisa menggunakan e-learning ya, pilihan ganda. Mungkin seperti itu. Sebentar. Ada UTS nggak komponennya ya? Oh, Laila tidak ada UTS. Jadi untuk praktikum ini tidak ada UTS. Kalau Anda lihat di e-learning ya, sebentar. Ini tidak ada UTS ya, sorry. Kalau teori ada ya. Jadi komponennya adalah kehadiran, ya, keaktifan, penyusunan laporan praktikum, langsung UAS. UAS ini ya langsung ngumpulin draft artikel tadi. Begitu ya. Baik, Pak. Itu untuk kalau bertanya tentang topik praktikum nggak apa-apa, Pak? Silakan. Oke, kita terbuka aja ya. Mau tanya apapun selama saya bisa menjawab, akan saya jawab. Silakan. Perbedaan dari topik yang pertama sama yang kedua itu, Pak.
Oke, sebentar. Coba saya sampaikan dulu ya. Tadi di slide ya. Iya. Oke, beda ya. Kalau BOD itu biochemical oxygen demand, kalau COD itu chemical oxygen demand. Itu berbeda. Kalau biological ini berarti dilihat dari sisi biologinya. Tapi kalau chemical dilihat dari sisi kimianya. Ini berbeda. Lala mungkin bisa cek ya di beberapa referensi dari artikel itu ada perbedaan prosedur ya, analisis untuk BOD dan COD. Nah, itu ada perbedaan. Gitu. Bisa dipahami ya, Ella ya? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain silahkan. Saya ingin bertanya, Pak. Oke, Alvin. Alvin coba dihidupkan videonya, Alvin. Punya paketan internet nggak? Anu, Pak, sinyalnya buruk, Pak. Oke, silahkan. Untuk praktikum kimia air ini, apakah nanti sesuai dengan topik dari artikel ilmiahnya, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tidak mungkin kita membuat artikel ilmiah, tapi kita tidak melakukan praktikum di lab kan, begitu. Ya kan? Jadi nanti akan kita sesuaikan. Insya Allah itu bisa, kemungkinan besar bisa. Nanti setelah ini saya akan langsung tanya ke Marta, kira-kira seperti apa nanti ya untuk yang bisa dilakukan di lab. Kalau yang bentar ya, tadi ada fosfat, ada sulfat, ada amonium itu insya Allah bisa. COD bisa ya, COD bisa, BOD bisa, insya Allah bisa. Gitu. Begitu ya. Berarti untuk per kelompok itu berbeda ya, Pak, praktikumnya, Pak? Nah, tetap tadi ingat ya bahwa Anda itu kita itu tidak melupakan aspek kompetensinya, bahwa nanti kalau praktikum ya semuanya ke praktikum, ya kan? Tetapi yang menjadi catatan untuk membuat artikel ini hanya ya yang ditentukan. Nanti silakan PJ-nya itu membagi, misalnya kelompok 1 bagian ini, kelompok 2 ini. Jadi nanti itu aja yang dikerjain untuk yang artikel ini, dan itu sebetulnya bisa ngambil dari laporan praktikum yang sudah Anda buat kan. Cuma ya tetap ada perbedaannya ya kalau laporan praktikum sama artikel. Nah itu nanti ya saya kawal lah, saya bimbing. Bisa dipahami, Alvin? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Oke, yang lain? Pak, mohon maaf, ini ada beberapa mahasiswa yang mau izin rapid test di kampus, Pak, nanti jam 9. Oh, silakan. It's okay. Kehadiran tolong nanti langsung absen aja ya. Saya kalau itu sudah tidak bisa mengawal, intinya Anda absen begitu aja. Baik, Pak. Silakan. Pak, mohon maaf, saya ingin bertanya lagi. Mengenai topik 1-5 itu, untuk pertemuan 1 sampai 15 apa untuk pertemuan 1 sampai 7 itu, Pak? Oh, sampai 15. Ya, sampai 15. Jadi memang untuk praktikum ini, contoh begini ya, coba saya tampilin aja ya. Ini saya tadi juga baru punya ide ya. Sudah muncul ya. Sebentar, ini saya tampilkan di sini. Untuk pertemuan 1 kita belajar hari ini ya pra-artikel. Kemudian pertemuan 2 nanti saya ajari bagaimana menyusun artikelnya. Ini ada materi-materi, ada contoh artikel saya. Kemudian di pertemuan 3 ini contoh seperti ini ya. Ini ada analisis nilai perpanganan misalnya. Ini juga analisis nilai perpanganan. Kemungkinan besar ini kan kita punya 2 ya, punya 2 waktu untuk membahas nilai permanganat. Kemungkinan besar di sini nanti saya akan menyampaikan. Di sini mahasiswa yang tak suruh menyampaikan. Nah, sehingga saya ingin melihat keaktifannya di situ. Makanya sekarang saya ubah, bukan kuis lagi, tetapi lebih ke keaktifan mahasiswa. Karena kalau e-learning kemudian mahasiswanya nggak aktif itu sama saja ya. Percuma gitu ya. Oleh karena itu kemungkinan besar nanti
di sini adalah materi saya, pertemuan 3-nya, ini kan nilai permanganat 1, ini adalah materi saya, nanti di materi untuk analisis nilai permanganat 2, nanti saya suruh mahasiswa untuk mencari contoh misalnya artikel terkait metode dalam penentuan nilai permanganatnya. Kemudian mahasiswa saya suruh untuk presentasi. Sama halnya di BUD 1 ini dari saya, BUD 2 nanti mahasiswa. Ya. Kemudian COD 1 dari saya, ya. Kemudian COD 2 dari mahasiswa. Amonium 1 dari saya, amonium 2 dari mahasiswa, fosfat 1 dari saya, fosfat 2 dari mahasiswa, sulfat 1 dari saya, sulfat 2 dari mahasiswa. Dan udah, jadi semua itu tercover dalam satu semester. Jadi bukan hanya 7 pertemuan, tetapi selama 14 pertemuan ya, atau 16 pertemuan. Begitu, Ayla, bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Yang Pak, lain? saya mau tanya. Ya, Novita bisa dihidupkan nggak videonya? Itu Pak, sinyalnya lagi buruk. Silakan. Untuk mencari informasi atau kajian pustakanya itu apakah harus dari jurnal, Pak? Apa boleh dari buku atau dari yang lain? Yang lain itu apa misalnya, Novita? Enggak, maksudnya siapa tahu Bapak tahu ada kayak apa tuh cara-cara cari jurnal selain dari Google Scholar gitu. Oke, saya akan tunjukkan di kesempatan ini ya. Saya share dulu. Kalau Google Scholar itu sebetulnya yang paling ringan ya, karena berbahasa Indonesia ya. Kalau Anda mau yang tidak berbahasa Indonesia, saya tunjukkan ya. Kalau Google Scholar ya tinggal sepertinya Scholar ini ya. Jadi Anda bisa cari di sini contoh analisis kadar sulfat misalnya dalam air. Ini akan muncul, Anda bisa lihat di sini. Coba saya besarkan sedikit. Nah, ini muncul 23.000 hasil ya. Anda bayangkan. Terkait kajian ini, itu Anda muncul 23.000 dalam waktu 0,1 detik. Itulah kehebatan Google ya. Sekarang makanya perpus itu sepi ya, karena memang semua sudah ada di internet. Ini mulai dari verifikasi metode ada di sini ya. Kadar sulfat ada. Wah, banyak ya. Sebetulnya fokus di sini aja udah Anda itu udah kayaknya nggak punya apa ya, udah habislah waktu Anda untuk mempelajari. Kemudian dari tadi yang kita ketikkan ada juga nih disarankan mengetik masalah ini. Sorry, kalau kita kejauhan ya. Nah, ini kadar sulfat banyak di sini. Halaman 1 kurang, cari halaman 2. Sebentar, ini mengganggu sekali. Halaman 2 muncul juga. Ini kan masih ada sulfat ya. Tentu Anda harus pandai-pandainya pintar-pintarnya Anda untuk memilih referensi. Halaman 2 kurang, cari halaman 3 ya. Nah, ini sulfat ada. Ini ada nggak sulfat? Sulfat ada. Jadi saya tuh kadang heran kalau Anda masih mencari referensi dari website atau apa. Website itu nggak ada yang bisa mempertanggungjawabkan loh ya. Saya punya website, saya kasih contoh ya. Saya punya website Blogspot ini ya. Mahasiswa juga bisa membuat dari Blogspot. Makanya Anda kan banyak tuh menemukan di Google, banyak kan Blogspot atau website yang gratisan itu, yang itu mahasiswa loh yang nulis. Mana ya Blogspot? Coba ya. Dulu pas waktu saya ngajar Amplikom saya buat Blogspot. Nah ini saya. Ini blog saya. Sehingga apa? Tidak ada yang bisa ngontrol. Nah, setidaknya kalau artikel ya, ini artikel itu apa sih? Kalau Anda punya draft artikel, Anda tulis draftnya, Anda kirim ke editor. Nanti oleh editor dicek. Namanya ada tim pengecek begitulah ya. Kalau memang nanti tulisan Anda keliru, dikirim lagi ke Anda untuk diperbaiki. Anda kirim lagi oleh editor, cek lagi. Sudah sebelum, kalau belum balik lagi terus. Itu namanya proses review. Sehingga setidaknya kalau artikel itu jauh lebih bagus daripada blog. Tapi
bayangkan kalau blog, saya nulis begini, ngawur, keliru. Tiba-tiba Anda pakai sebagai referensi. Wah, wassalam ya. Dunia akademik akan hancur kalau seperti itu kan. Sehingga apa? Tolong meminimalisir penggunaan blog seperti ini. Ya. Jadi tolong kalau bisa diminimalisir. Kalau Anda perlu buku, saya kasih contoh. Ini ada namanya buku dari Google atau books.google.co.id. Anda buka. Anda ngetik misalnya analisis sulfat ya, karena saya ngajar kimia air. Nah ini muncul buku loh ya. Buku di sini, ya kan? Buku analisis kimia kuantum alfa. Ini buku semua. Tentu Anda coba di sini diklik dulu ya. Apakah memang ada referensi yang Anda peroleh? Nah ini kan ada ya, tahap instruksi apa misalnya. Ini buku Jadi ini bisa Anda akses. Tentu ada beberapa Google Book itu yang tidak ditunjukkan semuanya karena Anda harus bayar. Ini kan ada buy e-book ya, 47.000. Kalau Anda ingin mendapatkan buku ini Anda harus beli. Kalau ini boleh Anda pakai. Ini bisa dicek misalnya about this book. Anda klik aja. Nah, ini ada penulisnya siapa? Abdul Rahman dan Sumantri. Penerbitnya UGM Press, halamannya 269. Nah, ini jelas. Ini banyak lagi buku yang lain. Makanya Google itu sangat canggih ya. Kemudian kalau Anda pengen, tadi ada yang tanya kurang misalnya. Ini ada juga, saya kasih tahu Senderep. Ini bahasa Inggris. Misalnya sulfat ion gitu ya. Nih, saya tunjukkan banyak sekali ya. Bayangkan ada bayangkan di tahun 2021 ya, yang menulis tentang sulfat itu ada 10.000 sekian artikel. Di tahun 2020 26.000 sekian, 2019 sekian. Masih kurang. Saya tunjukkan lagi, ada namanya ini Science Direct ya, coba Anda bisa search. Ada namanya misalnya KCS ya. Di sini Anda juga bisa nyari artikel banyak ya. Jadi setidaknya itu saya kira. Jadi yang pertama itu adalah Google Scholar. Ini ya, Google Cendekia. Kemudian ada book ya, ini book ini ya. Kemudian ada tadi ya, Science Direct. Kalau ingin kurang ya referensi silahkan tanya ke saya lagi. Nanti akan saya tunjukkan ya. Siapa tadi? Novita ya. Bisa dipahami Novita? Baik, Pak. Untuk artikelnya itu minimal tahun berapa ya, Pak? Saya tidak melarang mau dipakai tahun 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, tapi setidaknya memang kalau bisa penelitian itu juga harus mengacu atau menggunakan referensi dari tahun-tahun yang tidak terlalu jauh begitu. Contoh, Anda mensitasi atau merujuk artikel yang ditulis tahun 1992 gitu misalnya. Berarti kan penelitian itu sudah lama ya, sudah ngapain? Bisa jadi itu sudah nggak prospek untuk diteliti. Gitu. Kalau bisa memang biasanya disarankan 5 atau 10 tahun terakhir. Tapi saya tidak membatasi. Silakan Anda mau pakai kapanpun. Sebetulnya di sini bisa nanti ya, bisa di rentang khusus ini saya tunjukkan ya. Jadi misalnya dari 2010 misalnya, 2010 sampai 2021 gitu ya. Ini bisa. Nah ini tahun 2017, tahun 2016 itu bisa. Ya setidaknya 10 tahun terakhir is okay ya. Oke, bisa dipahami ya Novita ya. Baik, Pak. Oke, silahkan yang lain. Kita masih punya waktu. Kalau memang untuk diskus lagi. Kalau enggak ya sudah. Saya enggak tahu ini. Berarti kan sudah ya. Kimia air sudah. Kemudian kira-kira ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kita lanjut aja ke kimia mamin ya. Sehingga nanti Anda di jam 12 enggak usah bertemu saya, intinya Anda bisa mengerjakan tugas barangkali yang mungkin sudah
kuliah ini misalnya. Silakan. Saya beri Pak, waktu. saya mau. Oke, silakan. Husnul ya. Untuk penelitiannya kan dilakukan pada waktu itu Pak, praktikum. Nah, itu kita harus misalkan kayak konsentrasi larutannya itu kalau di lab UMAHA kan banyak yang kontaminasi kan Pak. Nah, apakah itu kita harus benar-benar tingkat ketelitiannya itu tinggi Pak untuk menyelesaikan ini Pak, penelitiannya? Ya, betul. Betul Husnul. Jadi nanti makanya ini saya sampaikan di awal, di pertemuan 1 ya. Biar nanti Anda punya waktu yang banyak ya untuk menyiapkan itu. Hanya tim Anda atau kelompok Anda kan hanya fokus di satu aja. Tidak semuanya. Nanti dicek ya, alat apa bahan-bahan di lab itu nanti dicek mana yang memang fresh, mana yang memang harus dibuat lagi itu nanti dicek. Tentunya nanti akan saya bantu, akan saya bimbing karena ini adalah sesuatu yang baru ya. Jadi kalau ini benar-benar bisa gitu ya, saya kira Anda itu akan mendapatkan, mahasiswa itu akan mendapatkan sesuatu yang tambahan ya, tambahan sesuatu lah. Anda nanti punya artikel begitu ya. Jadi Anda itu nggak hanya tugas akhir gitu. Atau bisa jadi suatu saat ketika Anda ada nih mahasiswa yang sudah punya artikel, bebas tugas akhir, bisa jadi kan. Nah, contohnya seperti itu, barangkali nanti bisa. Jadi tetap nanti kita akan ngecek kualitas bahan kimianya, mana yang sudah kedaluarsa ya, mana yang enggak. Tapi kalau untuk urusan praktikum, ya kita ngikuti arahan dari Mbak Lab ya. Tapi kalau untuk yang misalnya kelompoknya Husnul dapat sulfat, sudah untuk sulfat apa kita cek. Husnul dan tim cek. Untuk yang lain ya silahkan dicek kelompok lain. Saya kira kita punya waktu yang banyak ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ya 13 misalnya atau 14 itu cukup ya, sekitar 3 bulanan. Sebetulnya kalau penelitiannya atau analisanya kan sehari selesai sebetulnya kan. Begitu ya Husnul, bisa dipahami? Jadi misalkan pada itu ada ada praktikum sulfat, jadi yang kelompok tentang penelitian sulfat itu lebih spesifik gitu ya Pak untuk penelitiannya atau bagaimana? Gimana Husnul? Saya tadi kurang fokus. Gimana? Jadi itu ada jadi untuk tahu pada waktu ini misalkan analisa sulfat ya pada waktu itu kita melakukan penelitiannya. Ya, begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti tentu yang kelompoknya sulfat, pas praktikum sulfat, ya harus benar-benar bagus begitu. Ya, sehingga nanti hasilnya juga akan bagus, termasuk sampelnya. Misalnya, oh sampelnya kita butuh 5, berarti harus di bawah 5. Oh, kalau kita pakai sampel 5, bahan-bahan kimia harus ada sekian volumenya, harus ada sekian gramnya, itu nanti harus disetting seperti itu. Atau bisa jadi nanti ada praktikum untuk sulfat. Makanya mudah-mudahan ini kita mudah-mudahan waktunya cukup dan kalau masalah tempat sih lebih ya, kita kemarin semester 3 aja kan ada 2 tempat untuk kita kan, saya kira nggak ada masalah sih. Spektro juga jalan misalnya, literasi juga bisa. Ya kita coba lah ya. Makanya ini adalah tantangan. Saya tidak tahu nanti apakah ini kita akan diberikan kelancaran atau enggak. Kalau memang nanti ada problem, ya kita pikir kembali. Tapi setidaknya ya itu tadi, saya ingin memberikan sesuatu yang barangkali tambahan ya. Begitu ya Husnul ya. Baik Pak, terima kasih. Yang lain? Ada 4 mahasiswa ya yang sudah bertanya dan bisa memberikan apresiasi. Memang cara kita berbicara itu juga perlu dilatih ya.
ada kadang orang itu berbicara itu kayak apa ya, grogi itu ada karena memang nggak dilatih. Jadi kesempatan perkuliahan seperti ini harus kita manfaatkan untuk melatih skill komunikasi kita. Bahkan ada pekerjaan yang cuma tutulan ini ya, tutulan omongan seperti ini. Karena itu memang susah ya, ngomong itu susah ya. Ada kompetensi yang tersendiri. Oke, nanti akan saya tampilkan di e-learning ya sebagai motivasi, dan itu ada nilainya, jangan khawatir. Bahkan bisa jadi kalau kemarin ini ada Laila ya, itu bebas ini, bisa jadi akan semakin banyak ya, bebas apa ya, bebas tugasnya kan bisa jadi semakin banyak ketika memang apa mahasiswa itu aktif. Gitu. Saya akan sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya untuk mahasiswa yang memang aktif di perkuliahan. Oke, gimana ini bisa diakhiri atau tidak? Kalau memang bisa, gimana? Kita lanjut atau gimana? PJ-nya siapa kalau boleh tahu? Saya, Pak. Bisa lanjut ke kimia makanan dan minuman. Oke, kalau begitu nanti di jam sebentar. Di jam Anda ada kuliah lagi jam berapa kalau boleh tahu? Kuliah lagi jam biar saya bisa mengatur waktu. Atau tidak ada kuliah setelah saya barangkali? Ada jam 9:30 praktikum kimia klinik 3. 9:30, kayaknya cukup ya. Coba ya, kayaknya cukup. Karena kita nggak terlalu banyak ini. Karena hampir sama ya, untuk awal sama kayak hari ini. Oke, saya lanjut saja. Sebentar ya, saya tunjukkan untuk yang Mamin. Hampir sama sebetulnya. Mamin betul ya. Hampir sama kok ya. Mana filenya? Oke, tolong nanti masuk semuanya ya, mahasiswa ke mata kuliah di e-learning. Mamin, sebentar saja. Oke, jadi sama intinya untuk mata kuliah kimia Mamin 2. Ada kehadiran ya, keaktifan, laporan praktikum, kemudian UAS-nya sama. Ya, lagi-lagi akan saya tantang begitu mahasiswa untuk bisa mengumpulkan draft artikel ilmiah. Jadi nanti Anda tuh punya 2 ya. Misalnya tadi siapa yang tanya, Novita gitu ya. Novita nanti akan punya, Novita dan tim ya, dan teman-temannya akan punya 2 draft artikel. Satu itu di topik tentang kimia air, satu di topik tentang kimia makanan minuman. Nah, kalau memang ini nanti menjadi artikel yang sudah dipublish di jurnal, nanti akan saya ceritakan kepada adik-adik tingkat Anda. Jadi yang saya tampilkan di PowerPoint nanti bukan tulisan saya lagi, tapi tulisan Anda. Termasuk nanti ya, tentu nama saya masuk karena saya adalah yang membimbing Anda sebagai corresponding author. Nah, itu nanti yang akan saya tampilkan itu ya nama-nama Anda. Jadi ketika saya memberikan kuliah, bisa menunjukkan artikel ilmiah, ya artikel ilmiah Anda itu. Makanya saya punya target selama saya mengajar di kimia air, kimia makanan minuman, setidaknya ada topik-topik penelitian yang berhubungan dengan yang saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan sebetulnya pernah diteliti oleh saya dan juga mahasiswa saya. Sehingga kita itu tidak menjelaskan dengan menggunakan artikel orang lain. Ya kan? Jadi selama ini saya baru punya yang klorida ya. Saya baru punya yang amonium, sulfat, sulfat belum ya, fosfat ya. Kemudian saya punya vitamin C, kemudian saya punya ya baru itu. Nah, makanya saya butuh kerjasama mahasiswa untuk ayo dong kita teliti, kita hasilkan sebuah artikel ilmiah, sehingga itu nanti sebagai bahan referensi dari adik-adik tingkat Anda nanti yang memang belajar kimia air atau kimia makanan. Itu sebetulnya tujuan untuk pembelajaran, dan juga tujuan lain tentu ya untuk pengalaman Anda. Kemudian sama, ini untuk kelompoknya, saya memberikan kepercayaan kepada mahasiswa ini ya, untuk kimia air maupun kimia makanan minuman. Jadi tolong nanti dikawal, kalau ada problem silahkan bisa tanya ke saya.
Kemudian sama di sini ya. Jadi pertemuan 1 ada artikel ilmiah ya. Nanti kan saya cerita sedikit, barangkali ada perbedaan. Kemudian ada mahasiswa yang aktif, saya akan tampilkan di sini. Kalau mau bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Jadi setelah pertemuan ini, silakan ajukan. Saya berharap ada banyak pertanyaan. Kemudian pertemuan 2, pertemuan 3, nah ini termasuk sama kayak tadi ya. Kalau yang pertemuan 3 ini berbeda ya, vitamin C kalau dulu kan secara titrasi. Nanti akan saya sampaikan secara spektrum, sehingga Anda akan tahu perbedaan penentuan vitamin C secara titrasi dan spektrometri. Kalau di yang 1 ini saya yang menyampaikan, di 2 adalah Anda. Tidak usah banyak-banyak, yang mungkin ambil aja lah 1 artikel, kemudian Anda jelaskan. Sebelum Anda jelaskan di Zoom, Anda mungkin bahas dengan kelompok Anda. Jadi ini tugas kelompok nanti, bukan tugas pribadi. Jadi kalau di pertemuan 4 misalnya, yang 2 ini, nanti ada 5 yang menyampaikan, ada 5 kelompok. Silakan dibagi, 1 kelompok ada yang menyampaikan berapa atau apa. Atau ada anggota kelompok yang hanya menjawab pertanyaan, silakan. Jadi di sini ada kekompakan, saya kira yang harus mahasiswa tunjukkan. Kadar lemak ya, 1 saya, 2 mahasiswa. Manis buatan saya, manis buatan 2 mahasiswa. Sorry, ini untuk S berarti nggak ada ya kita ya. Ini benzoat saya mahasiswa. Minyak saya 1 ya, 2 mahasiswa. Sama setat saya, dan seterusnya. Jadi itu saya kira untuk perkuliahan, biar perkuliahan kita lebih hidup ya, mahasiswa lebih aktif. Kemudian saya buka dulu materinya. Mata kuliah teman 1. Bentar ya. Oh ya, oke. Makanya tadi saya bilang bahwa ini mungkin akan lebih cepat karena hampir sama sebetulnya ya. Polanya hampir sama. Jadi tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini sudah saya sampaikan juga bahwa ada kompetensi ya dari praktikum itu. Kemudian selain itu kita juga membuat artikel ilmiah. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ya. Sehingga saya lewati aja. Sudah saya sampaikan. Nah ini yang penting di sini ya. Jadi nanti ada vitamin C menggunakan spektrofotometri vivis. Jadi nanti vitamin C kan banyak ya. Buah itu kan banyak. Di buah-buahan atau di yang lain silakan. Kemudian ada kadar lemak. Silakan. Ada zat pemanis buatan, ada kuantitatif sakarin dan asam benzoat. Ada juga asam asetat. Termasuk barangkali ya, termasuk jikalau memang nanti ada bahan-bahan kimia yang terpaksa kita harus datangkan, silakan mungkin bisa kontak saya gitu ya. Karena memang untuk kepentingan penelitian barangkali saya bisa bantu. Contoh pemanis buatan misalnya kita menggunakan kit gitu ya. Silakan. Pak, kita butuh kit. Coba. Barangkali kalau saya punya uang misalnya, kalau saya pas punya uang, kalau enggak ya mungkin pikir lain lah ya, cari yang lain dulu gitu. Nah, itu nanti bisa seperti itu. Ini contohnya, sebentar ya. Saya matikan dulu. Kemudian ini contohnya, alhamdulillah saya tuh punya artikel terkait kimia mamin, yaitu vitamin C. Saya pernah meneliti perbandingan pengukuran kadar vitamin C menggunakan spektrofotometri UV-Vis ya, pada panjang gelombang UV dan visible. Jadi waktu itu saya lihat, kalau misalnya kita mengukur kadar vitamin C, sama metodenya adalah spektrofotometri. Tapi saya mengukurnya pada gelombang UV. Ingat ya, UV itu 200 sampai 400. Sama visible. Visible itu 400 sampai 800. Perbedaannya seperti apa? Itu saya teliti. Topiknya kan, mohon maaf ya, sebetulnya simple ya. Jadi kan
kan cuma seperti itu. Jadi kita membandingkan antara kalau diukur di UV bagaimana dengan kalau diukur di visible. Karena saya mendapatkan beberapa referensi dari artikel itu, ada yang mengukur pakai panjang gelombang UV, ada yang mengukur pakai panjang gelombang visible. Nah, itu saya lihat perbedaannya. Nah, ini sudah saya publish di Borneo Journal of Medical Laboratory Technology ya. Vitamin C, bla bla. Ini ya. Kalau untuk UV-nya saya ukur pada panjang gelombang 266 ya. Kan UV ya, 200 sampai 400. Kalau visible wavelength-nya itu 494 ya, nanometer. Terus saya lihat ternyata hasilnya di sini ini dengan demikian penentuan vitamin C ya, sampel menggunakan semua tes was prefer. Jadi saya menyarankan pengukuran pada penentuan vitamin C menggunakan UV vis ya, pada gelombang UV vis visible itu lebih saya sarankan daripada pada panjang gelombang UV. Nah, ini nanti Anda bisa baca ya dengan klik link ini. Kemudian ini, saya juga menentukan kadar vitamin C pada buah apa ini? Pepaya ya. Menggunakan ini adalah mahasiswa saya ya, Nosi, ini yang saya bimbing. KTI-nya menjadi artikel ilmiah. Ya. Jadi KTI, Anda lihat ya, KTI itu kan sekarang menumpuk di perpus. Kalau di perpus itu siapa yang bisa baca? Paling nggak ada tingkatnya kan. Tapi kalau seperti ini ya, kita publish di jurnal, nanti akan banyak yang membaca. Alhamdulillah ini sekarang sudah Sinta 3 ya. Ini di UNUS saya, Indonesian Journal of Medical Laboratory Science. Ini TLM-nya UNUSA yang mempublish. Ini dulu jilid pertama, terbitan 2. Alhamdulillah sudah terakreditasi ya. Pakai bahasa Inggris. Silahkan nanti kalau Anda merasa tertantang, bisa saya kontak editornya untuk mempublikasikan artikel Anda. Nah, ini dengan yang dibimbing oleh Bu Evi dan saya. Ini tentang membandingkan. Jadi kalau secara iodometri seperti apa, secara spektrofotometri seperti apa. Nah, conclusion-nya ini, in conclusion, vitamin C level yang dianalisis menggunakan spektrofotometri VIVIS, metode spektrofotometri lebih besar. Ternyata kalau kita menggunakan UVIS, maka kadarnya itu lebih besar daripada yang menggunakan iodometri. Di situ aja kesimpulan saya. Kan menjadi suatu informasi yang barangkali orang perlukan. Oh, ternyata kalau menggunakan spektrofotometri VIVIS itu ini hasilnya. Oh, kalau iodometri ini hasilnya. Nah, terserah orang mau pakai yang iodometri, orang mau pakai yang spektrofotometri, terserah. Yang penting kita sudah menyajikan itu. Nah, begitu ya. Contoh-contohnya seperti itu. Nah, ini yang tadi ya, comparison perbandingan pengukuran kadar vitamin C menggunakan UV vis sama UV vis pada gelombang UV dan visible ini. Ada abstrak ya, sama ya. Abstrak ada yang minta berbahasa Indonesia saja, ada juga yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti saya jelaskan di pertemuan kedua bagaimana cara membuat artikel ilmiah ini. Kemudian ada pendahuluan ya, ada metode ya, ada hasil. Ini kan Anda sudah lakukan sebetulnya di laporan praktikum. Ada hasil, kemudian ada bahas, ada kesimpulan, daftar pustaka. Nah, tidak ada di sini website ya. Ini semua artikel ilmiah. Tadi siapa yang tanya tentang sumber tadi ya. Ini semua dari Google Scholar ya, bahasa Indonesia semuanya, ya kan? Ada nggak bahasa Inggris? Nggak ada. Sebetulnya nggak usah kita cari bahasa Inggris juga, ya bagus, tapi bahasa Indonesia sudah cukup sebetulnya. Silakan nanti dibaca-baca lagi. Ini sama kayak tadi ya, mulai dari mencari permasalahan, informasi tentang pentingnya penelitian, kemudian Google Scholar ya, kemudian pastikan bahwa penelitian yang dilakukan belum dilakukan oleh orang lain, dan kalau sudah diteliti orang lain, cari perbedaannya dengan yang Anda mau teliti. Ini Google Scholar, ini contohnya ya. Penentuan kadar vitamin C aja sampai 22.000, bayangkan. Ini sudah banyak ya referensi yang Anda gunakan. Sama, nanti untuk ngamin, silahkan. Sudah terbentuk anggota kelompok, boleh sama dengan kimia air, silahkan. Kalau mau berbeda, silahkan. Itu saya berikan sepenuhnya ke PJ. Ya. Kemudian masing-masing kelompok sudah mendapatkan
judul penelitian sesuai topik praktikum. Makanya hari ini perkuliahan kita ya jangan lama-lama karena ada punya tugas sebetulnya. Ingat pertemuan kedua harus muncul nanti anggota kelompok sama judulnya apa. Oke, selamat berkarya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau secara teknis mungkin sama dengan kimia air, tapi barangkali yang secara konten lain silakan ya. Saya beri waktu 3 menit barangkali. Silakan. Pak, saya ingin bertanya. Oh ya, silakan. Untuk yang topik pertama itu menggunakan spektrofotometri, sedangkan pada topik kedua sama kelima itu apa tuh metodenya, Pak? Oke, sebentar ya. Saya buka lagi aja, saya tunjukkan. Oke, kadar lemak kemungkinan kita pakai gravimetri ya. Pemanis, kita usahakan untuk yang 34 ini bisa spektro ya, kita usahakan. Kalau asam asetat titrasi ya, 34 ini spektro. Kemudian kadar lemak ini kemungkinan gravimetri ya, gitu. Jadi silakan Anda mau pilih yang mana begitu nanti. Nanti diatur lah ya. Saya nggak mau lah itu nanti dikira saya ini gitu ya. Jadi silahkan itu ditentukan. Dan untuk materinya ini kan sudah ada beberapa di semester 3 ya. Silahkan dicari. Atau ya kalau memang Anda ingin mencari lebih banyak, ya di ini, di artikel. Makanya di perkuliahan kita nanti ada presentasi dari mahasiswa yang tak suruh mencari artikel dalam rangka untuk mensupport ya, mendukung dari artikel ilmiah mau Anda buat. Seperti ini kalau Anda masukkan di Google udah banyak ya, coba cari analis vitamin C, wah banyak. Lemak banyak, pemanis buatan banyak, sakarin banyak, asam itu kan. Jadi silahkan cari ya, siapa Laila, mulai dari sekarang referensi-referensi. Bisa dipahami, Laila? Baik, Pak. Oke, yang lain silakan. Ya. Untuk Ya. Misalnya Pak ya, kan di praktikumnya itu menggunakan titrasi, lalu kita pada topik penelitiannya itu ingin membandingkan antara titrasi dengan spektrofotometri seperti yang pernah dilakukan Pak Ibat, itu boleh apa tidak, Pak? Boleh. Enggak masalah. It's okay. Yang penting Laila nanti cek ya, dan teman-teman di Google Scholar sudah ada yang meneliti belum? Misalnya, oh yang sudah ada yang meneliti di buah apel misalnya. Di buah lain ada belum? Oh belum, udah teliti aja. Kan bisa jadi berbeda begitu kan. Nah itu loh yang mau saya ajarkan ke mahasiswa, enggak harus penelitian yang muluk-muluk kok ya. Yang simpel-simpel. Yang penting Anda itu belajar meneliti. Begitu Laila ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Yang lain silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, Febri, silakan. Untuk presentasinya itu yang ditampilkan itu artikel PDF-nya atau dibikin rangkuman di PPT? Jadi yang dipresentasikan nanti PDF-nya atau PPT-nya? Atau gimana, Pak? Kalau memang dengan PDF, kelompok Anda bisa menyampaikan dengan jelas, tidak masalah gitu. Tapi kalau memang Anda kebingungan, ya kan Anda harus pelajari juga tuh, misalnya dari artikel itu ada mulai dari judul ya, ada abstrak, ada pendahuluan, metode, ya hasil, ya silakan dibuat seperti itu. Tapi kalau dengan Anda, kelompok Anda menampilkan PDF-nya saja, Anda bisa menjelaskan ke teman Anda dan teman Anda juga paham, it's okay, tidak masalah. Yang saya lihat adalah bagaimana cara kelompok Anda itu menyampaikan dan apakah mahasiswa atau teman-teman Anda yang Anda jelaskan itu paham. Gitu ya. Saya tidak memberi ketentuan harus makalah misalnya, harus PowerPoint, terserah. Yang penting Anda itu mempresentasikan. Misalnya Anda tanpa itu Anda ngomong kayak gini terus bisa mempresentasikan, ya tidak masalah. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain silahkan. Saya ingin bertanya Pak.
Siapa? Alvin ya? Iya. Untuk penentuan topik itu apakah misalnya kan harus berbeda sama penelitian lain, Pak. Kalau misalnya semisal ini untuk kimia air, judulnya itu ada orang yang meneliti dengan judul sampel sungai di mana gitu, Pak. Terus kita mengambil sampel sungai yang berbeda itu apa boleh? Tapi Boleh. dengan metode yang sama. Boleh. Kan bisa jadi berbeda, kayak sungai yang pelayaran kita, maksudnya depan rumah itu, dengan sungainya di Porong kan berbeda. Kalau di Porong mungkin ada permasalahan apa gitu ya. Kalau di sini kan berbeda. Tidak masalah ya, SOP. Itu sesuatu yang berbeda juga. Bisa dipahami ya, Alvin ya? Siapa? Oke, silakan yang lain. Ada waktu sampai 9:30 ya. Kita maksimalkan. Pak, saya mau bertanya. Silakan. Untuk konsultasi ke Bapak itu perwakilan atau bisa semuanya, Pak, satu kelompok itu? Atau hanya perwakilan saja? Silakan, untuk ketua kelompok juga. Setiap. Ya, ketua kelompok juga oke, silakan. Kalau mau semuanya ya silakan, begitu ya. Mau via Zoom ya silakan, cuma ya lihat-lihat jadwal saya ya, karena saya juga tidak hanya ngajar di kampus, saya juga ngantor ya silakan. Oke, kalau itu terserah ya. Yang penting kita bisa, waktunya bisa. Baik, Pak, terima kasih. Oke, yang lain? Kita punya waktu sampai 9:30 ya. Silakan dimanfaatkan. Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, Anda harus segera bekerja. Ya sudah, jadi bukan berarti saya mengurangi jamnya, karena memang pembelajaran itu tidak harus secara Zoom seperti ini ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa Anda punya tugas ya. Anda bisa kerja tim, Anda bisa nyari apa, itu juga pembelajaran ya. Dan kalau Zoom sampai beberapa jam kan kasihan ya kuota internet Anda begitu. Karena juga mahal ya internet itu ya. Kalau boleh tahu, 1 bulan habis berapa ya? Pernah menghitung kuota internet? Barangkali ada yang respon. Selama 1 bulan habis berapa kira-kira? Kurang jelas Fahmi suaranya. Putus-putus ya. Coba diulang. Nah ini kan, berarti sudah mulai habis ini kayaknya kuotanya Fahmi kan. Sendat-sendat tadi. Berapa? Mungkin yang suaranya jelas? Nah ini cuma saya pengen tahu aja ya. Masih belum beli paketan, Pak. Soalnya kan udah dapat dari Kemendikbud, Pak. Dapat. Berarti selama ini Novita nggak pernah beli paket ya? Itu, Pak. Beli, Semua Pak. gitu, Pak. Gimana? Rata-rata mahasiswa kan dapat paketan gratis gitu, Pak. Alhamdulillah, berarti kan nggak masalah ya kalau kita Zoom kan, gitu. Nggak membebankan mahasiswa berarti. Tapi menurut saya paketan Kemendikbudnya itu lemot, Pak. Jadi saya beli paketan sendiri. Gitu. Jadi saya nggak pernah pakai paketan Kemendikbud. Kalau beli paketan sendiri berapa sebulan anggarannya? Saya selalu beli yang 6 GB itu ya juga nggak pernah awet 1 bulan sih, Pak. Maksudnya nggak sampai 1 bulan gitu loh. Kira-kira kalau 1 bulan berapa paketan? Atau berapa ribu gitu loh maksud saya. 100.000, 150, sampai enggak? Oke, memang ya intinya
Ya mudah-mudahan sih tidak terlalu banyak ini ya tambahan biaya, karena saya sudah tahu Anda itu udah SPP-nya udah mahal ya. Saya ingat SPP saya dulu 950.000 ya. Satu semester 950.000. Tapi kalau sekarang ya udah mahal ya, Pak. Jadi itu, tapi ada UKT ya, apa? Bukan UKT ya, istilahnya apa ya? KIP ya, KIP atau apa itu. Saya kemarin mahasiswa bimbingan perwalian saya itu banyak yang ajukan. Oke, jadi gimana? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya. Silahkan tugasnya dikerjakan. Yang paling krusial untuk di tahap awal adalah ketua kelompok harus mencari anggota ya, kemudian mencari judulnya apa. Itu yang penting. Di minggu kedua, di pertemuan kedua kita bahas. Dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk di pertemuan 1, nanti akan saya sampaikan di pertemuan 2. Oke. Saya akhiri ya, kalau memang tidak ada. Sampai bertemu di pertemuan kedua. Tetap semangat, tetap sehat gitu ya. Karena yang paling penting sekarang ini adalah kesehatan saya kira. Biar kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kurang pas. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk arah yang baik ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Malam.